Siang ini kita sepatutnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira atas amanah yang Allah telah berikan kepada saudara kita Bapak Haji Supriyatna yang telah diamanahi seorang cucunda, ya, yang insyaallah akan kita sama-sama berikan nama, yaitu Zio Saka Rafasa Nurizal, ya. Karena memang beliau berharap agar cucunya ini menjadi cucu yang saleh, ya. Tentu saja kesolehan itu hanya bisa diwujudkan dengan seberapa besar kedekatan kita selaku orang tua atau kakek neneknya, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan kepada anak atau cucu yang soleh atau solihah. Begitu sebaliknya. Di antara amalan yang Rasulullah ajarkan kalau kita mendapatkan amanah seorang anak tuh, Rasul bilang dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi tuzbahu yawma sabi'i wa tuhlaku wa tusamma. Setiap anak yang dilahirkan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, setiap, baik itu melalui partus kelahiran secara normal atau kelahirannya secara tidak normal, karena makna kulu itu sifatnya umum, ya. Pokoknya lahir saja, ya. Tapi jangan tiba-tiba ada muncul. Nah, dia harus ada syariatnya. Lahir secara normal, baik di kampung ataupun di kota, atau dilahirkan secara sesar, ya, atau dilahirkan orang tuanya meninggal, ya, terserah. Segala macam yang lahir itu Rasul bilang murtahanun biaqiqah. Dia tergadai dengan akikahnya itu. Artinya apa? Tergadai itu kita digadaikan. Kepemilikan kita belum sepenuhnya milik itu, ya. Seperti kita kalau kita kredit mobil tuh kan, ya, kan dokumennya ditahan tuh sama bank leasing tuh, kan kita beli kredit, digadaikan tuh. Kita baru menjadi pemilik yang sebenarnya ketika kita sudah tebus tuh dokumen tuh, ya, dilunasi. Lah amanah berupa anak, keturunan atau cucu tuh, ya, dia menjadi pemilik yang sebenarnya kalau kita sudah tebus tuh dengan apa? Dengan akikah. Dengan cara apa? Potong domba. Anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Gimana kalau kembar laki-laki dua-duanya? 4. Mau nggak mau dah, ya. Kan kakek neneknya ada 4. Hasan bin Husain, ya, sekalipun dia putranya Sayyidina Ali, tetap yang ngurus itu kakeknya, Pak. Ya, Nabi Muhammad SAW tuh. Karena memang kecintaan seorang kakek pada anak itu lebih besar ketimbang kecintaan anak kepada cucunya. Ya. Kakek itu seneng, Pak, kalau ada cucu tuh. Wah, luar biasa, Pak. Dan orang-orang menandakan kedewasaan seseorang itu kalau orang itu sudah punya cucu, Pak. Ya, mohon maaf. Kalau orang itu sudah punya cucu itu nampak kedewasaannya. Kenapa? Karena kasih sayang tercurahkan semua. Nah, betul-betul. Lah Pak Haji Supriyatna ini juga begitu, ya. Dia tunjukkan kasih sayang kepada cucunya ini, ya, dengan mengakehkannya tuh, ya, yang bernama Ziosaka Rafasa Nurizal, ya. Samaituka samakallabi Ziosaka Rafasa Nurizal. Itu harus bilang pemberian nama tuh, ya. Oleh karena itu salah satu sunnah, ya,
yang memang diajarkan Rasul itu memberikan akikah, dia satu paket. Akikah, kemudian memberikan nama dan motong rambut. Ya, kalau di kampung suka ada dibacakan sholawat segala macam itu ya, nggak apa-apa, bagus. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil badr ya Allah. Salat Badar itu ya, menyambut kedatangan hamba Allah yang baru nih ya. Kalau di kampung sering dikumandangkan menyambut kedatangan hamba Allah nih. Agar apa? Agar dia punya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul berkata juga, hubbi nabiyyika wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Alimu auladakum, ajarkan kepada anak cucumu itu, Rasul bilang nih, ajarkan kepada anak cucumu itu kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, dan baca Quran. 3. Anak yang baru lahir, yang awal-awal dia kan belum ngerti, ia diajarkan, bisikan di telinganya dengan kalam-kalam ilahi itu ya. Bisikan. Setelah itu, nanti setelah menyusui selesai, ajarkan, bimbing dia dengan ibadah sholat tuh. Rasul lagi menganjurkan kepada kita, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin. Ajak anak-anakmu itu, cucumu itu ya, bimbing. Muru itu diajak atau dibimbing. Bimbing anak-anakmu itu dengan pelajaran sholat ketika dia mencapai umur 7 tahun, Pak. Perintahkan anak-anak itu untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribu wa abna'u asyri sinin. Jika perlu nih, pukul anakmu itu kalau sudah mencapai 10 tahun. Disuruh sholat nggak mau, nggak ada ajaran Islam ya yang dibolehkan memukul anak kecuali hadis ini, Pak. Untuk apa? Sholat. Pentingnya sholat itu ya, diajarkan. Sekalipun mungkin anak itu belum mukallaf, anak kita, cucu kita ya, masih di bawah 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun ya, dia belum wajib melaksanakan sholat, belum. Tapi kita selaku orang tua, kakek neneknya punya kewajiban nyuruh. Wajib nyuruh, Pak. Tapi anak belum wajib melaksanakan. Islam, Pak, mengajarkan itu. Kalau kita nyuruh anak itu, Pak, setidaknya ada membekas di otak bagian belakangnya ini, sampai disuruh terus ya. Gitu. Ajarkan anak kita tentang sholat ya. Semoga saja cucu Pak Haji Supriyatna ini juga menjadi anak yang soleh di masa mendatang, menjadi harapan bagi orang tuanya, menjadi harapan bagi kakek neneknya, dan juga kebahagiaan bagi kita semua selaku sahabat, tetangga, kerabat ya. Itu saja sekira yang saya ingin harapkan dari Bapak-Bapak sekalian, karena beliau meminta untuk kita sama-sama mendoakan ya cucu beliau agar dalam menapak kehidupannya ya, diberikan kesehatan ya, usia yang panjang, rezeki yang melimpah, dan menjadi anak yang soleh. Saya mohon keikhlasan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila habibina wa syafiina karamina maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Ali karamallahu wajhah
wa ala sayyidatuna Fatimah Zahra wa ala Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali bin Abidin, Imam Abu Bakar, Imam Ja'far Siddiq, khususan Ananda Ziosaka Rataf Rafasa Nurizal, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min baiti tafarruq ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna aqiqatana wa ibadatina wa amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi alhamdulillah rabbil alamin.